Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Laudia Story pemirsa, kali ini Jakarta Selatan mendadak gempar. Sebuah kisah nyata yang tak terbayangkan terjadi di tengah lingkungan padat penduduk. Seorang istri, yang selama ini dikenal ramah dan penyabar, tiba-tiba melakukan perbuatan di luar nalar manusia. Namun yang lebih mengerikan, kabar beredar bahwa jasad korban tidak ditemukan utuh, melainkan diduga diolah menjadi bakso dagangannya sendiri. Pemirsa, di sebuah gang kecil yang padat penduduk di kawasan Jakarta Selatan, berdirilah sebuah rumah sederhana berwarna hijau muda. Di sanalah tinggal sepasang suami istri bernama Dedi dan Rina. Mereka dikenal sebagai pasangan yang bersahaja. Dedi, pria berusia 35 tahun, sehari-hari berjualan bakso keliling dengan gerobak dorongnya. Sementara Rina, istrinya yang setia, membantu menyiapkan bahan bakso dari rumah. Dari dapur kecil berukuran 3x3 meter itulah, aroma kaldu daging setiap pagi tercium hingga ke ujung gang, menjadi tanda bahwa usaha kecil mereka mulai beroperasi. Hidup mereka tampak biasa saja, bahkan bisa dibilang harmonis di mata tetangga. Banyak warga yang memuji keuletan pasangan ini. Dedi selalu tersenyum ramah kepada siapapun yang membeli baksonya, sedangkan Rina dikenal penyabar dan tidak banyak bicara. Meski hidup serba pas-pasan, mereka jarang terlihat bertengkar. Anak mereka belum ada, tapi rumah itu selalu ramai oleh tawa pelanggan yang datang memesan bakso buatan mereka yang terkenal enak dan gurih. Tidak ada yang menyangka, di balik kehangatan itu, perlahan muncul bara yang siap membakar segalanya. Beberapa bulan terakhir, suasana rumah itu mulai berubah. Rina sering terlihat murung, tidak seceria biasanya. Wajahnya tampak lelah, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Sementara Dedi justru makin sering keluar malam, dengan alasan mencari pelanggan tambahan. Awalnya, Rina mempercayai alasan suaminya. Ia tahu, kehidupan di Jakarta tidak mudah. Semua serba mahal. Tapi hati seorang istri, sebesar apapun kesabarannya, pasti bisa merasakan bila ada sesuatu yang tidak beres. Desas-desus pun mulai beredar di antara para tetangga. Ada yang melihat Dedi sering duduk berdua dengan seorang perempuan di warung kopi dekat terminal kecil. Perempuan itu bernama Siska, pelanggan tetap warung bakso mereka. Rina mendengar gosip itu dari mulut ke mulut, tapi ia menepisnya. Mungkin cuma salah paham, katanya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan hati. Namun, semakin hari, firasat buruk itu semakin kuat. Pagi hari, Dedi berangkat berjualan dengan wajah sumringah, tapi pulang malam dengan bau parfum yang tidak dikenal dan senyum yang aneh. Malam demi malam, Rina tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, mereka berdua tampak bahagia, tersenyum lebar di depan kamera. Tapi kini senyum itu telah pudar. Dalam diam, air matanya menetes, bercampur dengan rasa kecewa yang tak terucap. Di kepalanya muncul pertanyaan yang berulang, apakah suaminya masih mencintainya, atau cinta itu telah berpindah ke pelukan wanita lain? Tetangga mulai curiga ketika Rina sering terdengar menangis pelan di malam hari. Namun tidak ada yang berani bertanya. Mereka hanya bisa berbisik, mengira ada masalah rumah tangga yang sedang memuncak. Sementara Dedi tetap berjualan seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Bahkan beberapa pelanggan sempat memuji bahwa rasa bakso buatannya kini semakin enak. Tak ada yang tahu, bahwa di balik senyum ramah penjual bakso itu, ada rahasia yang perlahan menyesakkan dada sang istri di rumah. Hingga suatu sore, Rina melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar hebat. Ia sedang membersihkan dapur ketika ponsel suaminya yang tertinggal di meja berbunyi. Rasa penasaran membuatnya nekat membuka pesan itu. Di layar terpampang nama, Siska, dengan pesan yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Malam ini aku tunggu di tempat biasa. Sayang. Hanya kalimat itu, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh kepercayaannya. Sejak malam itu, Rina berubah. Tatapan matanya kosong, langkahnya kaku.
Ia tetap memasak dan berjualan seperti biasa, tapi dalam hatinya, badai mulai berputar kencang. Amarah dan sakit hati bercampur menjadi satu. Di depan orang-orang, ia masih tersenyum, tapi di dalam dirinya, ia seperti gunung berapi yang menunggu saat untuk meledak. Tidak ada yang tahu bahwa kedamaian di gang kecil Jakarta Selatan itu, sebentar lagi akan berubah menjadi tragedi paling menggemparkan yang pernah terjadi di lingkungan tersebut. Pemirsa, waktu terus berjalan. Hari demi hari, Rina berusaha menenangkan dirinya, berharap semua yang ia dengar hanyalah gosip yang dibesar-besarkan. Namun kenyataan berkata lain. Suatu malam, ketika Dedi pulang larut, aroma parfum wanita kembali tercium dari bajunya. Saat Rina bertanya lembut, "Mas dari mana?" Dedi hanya menjawab singkat, "Dari pelanggan, ada yang pesan banyak." Tapi dari nada suaranya, Rina tahu ada kebohongan yang sedang disembunyikan. Keesokan harinya, bisik-bisik dari tetangga semakin ramai. Seorang ibu penjual sayur di ujung gang dengan nada pelan berkata pada tetangganya, "Aku lihat Dedi tadi malam bonceng perempuan, bukan istrinya." Berita itu menyebar cepat. Rina yang mendengarnya dari orang lain hanya bisa tersenyum pahit. Dalam hatinya, ia berusaha menolak kenyataan, tapi rasa curiga kian menekan dada. Ia merasa dipermalukan di depan warga, apalagi sebagian dari mereka mulai memandangnya dengan tatapan iba bercampur kasihan. Malam-malam Rina kini penuh air mata. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dapur tempat mereka biasa membuat bakso bersama. Dulu dapur itu penuh canda, kini hanya sunyi dan dingin. Dalam hati kecilnya, Rina masih berharap suaminya akan berubah. Ia masih percaya, cinta bisa menyembuhkan segalanya. Namun bayangan wajah wanita lain terus menghantui pikirannya. Nama Siska semakin sering ia dengar, disebut dalam setiap bisik tetangga yang lewat. Sampai pada suatu hari, bukti yang selama ini ia takutkan akhirnya muncul di depan mata. Ketika Dedi sedang mandi, ponselnya kembali berbunyi. Rina, dengan tangan bergetar, membuka pesan itu. Kali ini bukan hanya panggilan mesra, tapi foto Dedi dan Siska sedang duduk berdua di sebuah kafe kecil di daerah Tebet. Mereka tampak tertawa bahagia, seolah tidak peduli bahwa ada hati seorang istri yang hancur karena tawa itu. Rina tidak mampu menahan tangis. Ia berlari ke kamar, memeluk bantal, berusaha menahan suaranya agar tak terdengar tetangga. Tapi air mata itu terus mengalir tanpa henti. Dalam diam, ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Mengapa aku yang selalu setia, harus dikhianati seperti ini?" Kata-kata itu bergema dalam hatinya, menumbuhkan amarah yang perlahan menggantikan kesedihan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Rina. Ia mulai kehilangan selera makan, tak lagi semangat membuat adonan bakso. Setiap kali melihat wajah suaminya, bayangan Siska muncul di benaknya. Namun Dedi justru bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap bersiul kecil setiap pagi, bersiap dengan gerobak baksonya, meninggalkan rumah dengan senyum lebar. Senyum yang dulu membuat Rina jatuh cinta, kini terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Warga sekitar mulai merasakan perubahan itu. Beberapa kali mereka melihat Rina berdiri di depan pintu, menatap suaminya pergi tanpa sepatah kata pun. Beberapa ibu tetangga mencoba menasihatinya agar sabar, agar tidak memperkeruh keadaan. Namun siapa yang bisa menahan luka ketika cinta berubah menjadi pengkhianatan? Puncaknya terjadi ketika salah satu warga tanpa sengaja melihat Dedi dan Siska di sebuah rumah kontrakan kecil tak jauh dari lokasi jualan. Kabar itu menyebar cepat, dan kali ini sampai ke telinga Rina langsung. Tubuhnya lemas, tapi pikirannya bergejolak. Malam itu, Rina duduk lama di dapur, menatap panci besar tempat mereka biasa merebus kuah bakso. Di sanalah ia merenung, sambil menatap pisau dapur yang bersandar di rak. Hatinya mulai dipenuhi bisikan gelap. Bukan lagi kesedihan yang tersisa, tapi amarah yang membara. Dalam pikirannya, ia merasa pengkhianatan ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Ia telah berkorban untuk rumah tangga, menahan lapar,
menahan malu, bahkan menahan tangis, hanya untuk dijatuhkan oleh suami yang ia cintai. Malam itu, gang kecil Jakarta Selatan tampak sunyi. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, tapi di rumah Rina, lampu dapur masih menyala. Ia duduk diam di kursi kayu, memandangi dinding kosong, sementara air matanya perlahan mengering. Dari matanya, tak lagi ada lembutnya kasih seorang istri, yang tersisa hanyalah tatapan dingin seorang wanita yang sedang menahan badai besar di dalam dadanya. Dan tanpa disadari oleh siapapun, malam itu menjadi awal dari perubahan besar, perubahan yang kelak akan mengguncang seluruh warga, ketika cinta yang hancur berubah menjadi kisah mengerikan yang akan dikenang sebagai tragedi paling gelap di Jakarta Selatan. Pemirsa, malam itu udara di Jakarta Selatan terasa pengap. Hujan turun rintik-rintik, menetes di atap rumah sederhana yang berdiri di ujung gang sempit. Rina duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Sudah berjam-jam ia menunggu suaminya pulang, tapi hingga jarum jam menunjuk pukul 11 malam, Dedi belum juga datang. Ponselnya tak aktif, dan hati Rina makin tak tenang. Di luar, suara petir terdengar bersahutan, namun yang lebih keras dari itu adalah suara jantungnya sendiri yang berdebar penuh cemas. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah gang. Rina menoleh cepat, dan benar, itu Dedi. Tapi bukan pulang sendirian. Dari kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Rina melihat bayangan seorang wanita berjalan di sampingnya. Langkah mereka beriringan, seolah tak ada beban. Rina berdiri terpaku di depan pintu. Saat keduanya semakin dekat, barulah ia melihat jelas bahwa wanita itu adalah Siska, orang yang selama ini disebut-sebut warga sebagai selingkuhan suaminya. Dedi terkejut melihat Rina sudah berdiri di depan rumah. "Rina, kenapa belum tidur?" tanyanya datar. Tapi Rina tidak menjawab. Tatapan matanya menusuk, bibirnya bergetar menahan marah. "Mas, ini sudah malam dan kau pulang bersama dia?" Suaranya pelan tapi mengguncang. Siska yang berdiri di samping Dedi langsung menunduk, mencoba bersembunyi di balik pria itu. "Dia cuma bantu aku bawain barang," ucap Dedi cepat, mencoba menutupi. Namun alasan itu terlalu rapuh untuk menutupi kenyataan yang sudah terlalu jelas. Rina melangkah masuk ke dalam rumah tanpa berkata lagi. Tapi di dalam dadanya, api sudah menyala. Ia merasa seluruh kesabarannya selama ini telah dipermainkan. Tak lama, Dedi menyusul masuk, berusaha menenangkan, tapi wajah Rina sudah memerah, matanya basah namun penuh amarah. "Mas, selama ini aku diam bukan karena bodoh. Aku tahu apa yang kau lakukan di luar sana. Aku tahu dengan siapa kau habiskan waktu. Aku tahu, Mas," ucapnya dengan suara bergetar. Dedi hanya diam. Ia menatap lantai, tak berani membalas. Tapi sikap diamnya justru membuat Rina semakin tersakiti. Ia menatap suaminya tajam. "Aku cuma ingin tahu, apa aku masih istrimu, atau hanya pelayan yang Mas butuhkan untuk bantu jualan?" Kalimat itu menggema di ruangan kecil itu, menembus kesunyian malam. Dedi berusaha menjelaskan, namun nada suaranya meninggi. "Rina, jangan lebay. Kau terlalu banyak dengar omongan orang. Siska itu cuma teman." Kalimat itu menjadi percikan terakhir yang menyalakan api besar. Rina menjerit, bukan karena marah semata, tapi karena hatinya benar-benar hancur. "Teman? Kau panggil teman orang yang kau peluk di depan warung kopi?" teriaknya sambil menunjuk wajah suaminya. Dedi membalas dengan nada keras, dan pertengkaran pun tak bisa dihindari. Suara bentakan mereka terdengar hingga luar rumah. Beberapa tetangga sempat keluar, tapi tak ada yang berani mendekat. Di dalam rumah, suasana semakin panas. Rina menangis sambil memukul dada suaminya, sementara Dedi berusaha menahan, namun dorongan emosi membuat tangannya terlepas kendali. Satu tamparan keras mendarat di pipi Rina. Hening seketika. Rina memegang pipinya, matanya memerah, bukan karena sakit fisik, tapi karena luka batin yang semakin dalam. Dalam sekejap,
Seluruh kesabarannya lenyap. Ia menatap Dedi tanpa rasa takut, tanpa rasa cinta, hanya ada kemarahan yang memuncak. "Kau sudah bunuh rasa cintaku malam ini," katanya lirih. Dedi tak menjawab, hanya menatapnya tajam lalu pergi ke kamar, meninggalkan Rina yang kini berdiri sendiri di tengah ruang tamu yang berantakan. Namun malam itu tidak berakhir di situ. Rina tak bisa tidur. Ia duduk di dapur, menatap kosong ke arah panci besar yang biasa digunakan untuk merebus kuah bakso. Tangannya gemetar saat mengambil pisau dapur, menatap pantulan wajahnya sendiri di bilah logam itu. Ia menangis sejadi-jadinya, namun air mata itu kini tak lagi bisa menahan amarah yang telah menjadi bara. Di luar, hujan makin deras, seolah langit pun menangis menyaksikan malam yang berubah mencekam itu. Pemirsa, malam itu menjadi saksi bagaimana cinta yang dulu begitu tulus berubah menjadi kegelapan. Ketika kesetiaan dikhianati, hati yang lembut pun bisa berubah sekeras batu. Tidak ada yang tahu bahwa setelah malam pertengkaran itu, tragedi besar sedang menunggu di depan, tragedi yang kelak akan mengguncang seluruh Jakarta Selatan dan meninggalkan kisah yang takkan pernah dilupakan. Pemirsa, beberapa hari setelah pertengkaran hebat itu, suasana rumah pasangan Dedi dan Rina berubah drastis. Rumah yang biasanya ramai dengan suara adukan bakso kini terasa sunyi dan menegangkan. Warga sekitar mulai memperhatikan bahwa gerobak bakso Dedi sudah beberapa hari tidak keluar seperti biasanya. Namun, anehnya, warung bakso di depan rumah Rina tetap buka setiap pagi. Tak ada lagi suara Dedi yang bersiul riang, hanya Rina yang tampak sibuk di dapur dengan wajah pucat dan mata sembab seperti kurang tidur. Pagi itu, salah satu tetangga, Bu Yayah, berjalan melewati depan rumah Rina. Ia menatap pintu dapur yang sedikit terbuka. Dari dalam, tercium aroma daging yang sangat kuat, tapi entah kenapa, aroma itu berbeda dari biasanya. Tidak sedap dan mengundang selera seperti aroma kuah bakso, melainkan tajam, menusuk, dan membuat kepala terasa pening. Bu Yayah sempat berhenti dan berkata dalam hati, "Aneh, kenapa baunya seperti ini?" Tapi karena tidak ingin menuduh tanpa bukti, ia memilih berlalu dan berpikir mungkin Rina sedang mencoba resep baru. Hari berganti hari, aroma aneh itu semakin kuat. Beberapa warga yang lewat di depan rumah mulai menutup hidung karena bau yang makin menyengat. Namun yang membuat mereka heran, Rina tampak tenang, bahkan sesekali tersenyum kepada pembeli yang datang ke warungnya. Tak sedikit yang memuji bakso buatannya semakin lezat. "Baksonya makin empuk, Bu Rina. Kuahnya juga gurih sekali," ucap seorang pelanggan sambil menyeruput mangkuknya. Rina hanya tersenyum tipis, tidak banyak bicara, lalu kembali ke dapur. Di balik senyum itu, ada sesuatu yang disembunyikan. Setiap malam, warga sekitar mendengar suara benda berat diseret dari arah dapur, kadang diiringi suara air mengalir cukup lama. Ada pula yang mendengar suara seperti orang menangis tertahan. Tapi setiap kali ditanya, Rina selalu menjawab singkat, "Cuma suara panci jatuh." Jawaban itu selalu disertai senyum yang dipaksakan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Suatu siang, anak kecil tetangga sebelah, Riko, tanpa sengaja melihat ke dalam dapur saat membantu mengantar pesan bakso. Bocah itu sempat melihat sesuatu yang membuatnya terdiam lama, seolah ada benda mirip potongan besar daging di atas meja, tapi warnanya tidak seperti daging sapi. Ia berlari pulang ketakutan dan bercerita kepada ibunya. Namun sang ibu hanya menganggapnya hayalan anak kecil yang salah lihat. Semakin hari, kecurigaan warga makin tak bisa dibendung. Apalagi, beberapa orang mulai mempertanyakan keberadaan Dedi yang menghilang tanpa kabar. Katanya berangkat jualan, tapi gerobaknya masih di rumah, ucap Pak Eko, tetangga yang sering meminjam kompor gas dari Dedi. Rina hanya menjawab bahwa suaminya pergi keluar kota untuk urusan dagang. Tapi tak seorang pun pernah melihat Dedi lagi sejak malam pertengkaran itu. Malam berikutnya, aroma aneh itu kembali menyeruak, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Warga yang tinggal di gang itu mulai tidak tahan.
Mereka berusaha mencari sumber bau dan akhirnya menyadari bahwa baunya berasal dari rumah Rina. Salah seorang tetangga memutuskan mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Lampu dapur masih menyala, dan dari sela jendela, terlihat bayangan seseorang sedang mengaduk panci besar. Bayangan itu bergerak perlahan, namun ritmenya aneh, seperti seseorang yang sedang mengaduk sesuatu dengan perasaan marah. Keesokan paginya, suasana gang mendadak gempar. Salah satu pelanggan yang datang lebih pagi dari biasanya mengaku melihat noda merah mencolok di lantai belakang rumah Rina. Ia langsung melapor ke ketua RT setempat. Tak lama, beberapa warga mendatangi rumah itu, tapi Rina menolak mereka masuk dengan alasan sedang tidak enak badan. Ekspresinya terlihat gugup, matanya sayu, tangannya gemetar. Namun yang paling membuat warga gelisah adalah tumpukan kantong plastik besar di belakang rumah yang terikat rapat dan mengeluarkan bau menyengat. Desas-desus pun menyebar. Ada yang berkata mungkin itu daging rusak, ada pula yang menduga sesuatu yang lebih menyeramkan. Akhirnya, ketua RT memutuskan melapor ke pihak berwajib. Tak butuh waktu lama, polisi datang ke lokasi untuk memastikan laporan warga. Rina yang awalnya tenang mulai panik. Tatapannya gelisah ketika petugas meminta izin untuk memeriksa dapurnya. Ia berusaha menahan, namun tekanan dari warga membuatnya tak punya pilihan lain. Pemirsa, tak ada yang siap dengan apa yang akan mereka temukan. Bau menyengat semakin terasa begitu pintu dapur dibuka. Panci besar di atas kompor masih mengepul, kuahnya keruh, dan di sebelahnya tergeletak talenan besar yang masih basah dengan sisa-sisa daging. Polisi segera menutup area itu dan meminta warga menjauh. Dari ekspresi petugas yang keluar dari dapur, jelas terlihat bahwa mereka baru saja menemukan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Gang kecil di Jakarta Selatan yang biasanya ramai dengan tawa anak-anak kini berubah hening. Warga berdiri di luar rumah, saling berpandangan dengan wajah pucat. Tak ada satupun yang berbicara, seolah udara malam itu membeku. Mereka hanya tahu satu hal. Sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi di balik dapur rumah yang selama ini mereka kenal sebagai tempat aroma bakso lezat berasal. Pemirsa, malam itu menjadi malam paling mencekam di gang kecil Jakarta Selatan. Puluhan warga berdiri di depan rumah Rina, sebagian menutup hidung karena bau menyengat yang keluar dari arah dapur. Polisi yang datang dengan beberapa petugas forensik langsung memasang garis kuning, menandai area yang tidak boleh didekati. Lampu-lampu rumah warga menerangi jalan sempit itu, sementara bisik-bisik ketakutan terdengar di mana-mana. Apa benar? Bau itu dari dalam panci? Tanya seorang ibu dengan suara bergetar. Tak ada yang berani menjawab. Petugas memeriksa dapur dengan teliti. Di atas meja kayu, ditemukan peralatan memasak lengkap, pisau besar, talenan, beberapa baskom berisi daging cincang, serta panci besar yang masih panas dengan kuah berwarna pekat. Salah satu petugas menatap panci itu lama, lalu dengan hati-hati mengangkat isinya menggunakan alat penjepit. Seketika ruangan itu sunyi. Tak ada yang berbicara. Hanya tatapan ngeri dari mereka yang menyaksikan langsung apa yang ada di dalam panci itu. Beberapa petugas segera menutup mulut mereka, sebagian warga yang ikut melihat berteriak histeris. Di dalam panci, ditemukan potongan daging yang tidak lazim, tidak seperti daging sapi, dengan bentuk dan warna yang membuat semua orang terdiam. Suasana menjadi kacau. Salah seorang warga pingsan di tempat. Polisi segera menenangkan massa dan meminta semua orang menjauh. "Tolong mundur. Ini area pemeriksaan," teriak salah satu anggota kepolisian. Rina yang sejak tadi berdiri di pojok ruangan tampak pucat pasi. Tangannya bergetar, bibirnya kering. Ketika seorang petugas mendekatinya untuk bertanya, ia tidak menjawab, hanya memejamkan mata sambil meneteskan air mata. Polisi kemudian menggeledah bagian belakang rumah. Dari sana ditemukan beberapa kantong plastik besar yang sebelumnya sempat dilihat warga. Saat dibuka satu persatu, bau menyengat langsung menyebar, dan apa yang mereka lihat di dalamnya membuat darah siapapun yang menyaksikan terasa berhenti mengalir.
Di dalam kantong plastik itu, terdapat potongan tubuh manusia yang telah dibungkus rapat. Tim forensik segera bekerja, sementara warga berlarian menjauh, sebagian menangis, sebagian tak sanggup berdiri. Ketika salah satu petugas memeriksa isi kantong lain, ditemukan sesuatu yang membuat mereka yakin. Potongan itu bukan milik satu orang, melainkan dua. Pemirsa, dalam suasana mencekam itu, polisi kemudian membawa Rina keluar rumah untuk dimintai keterangan. Wajahnya tampak kosong, tanpa ekspresi. Ia hanya berkata lirih, "Aku cuma ingin mereka berhenti menyakitiku." Kalimat itu membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Dari ucapan singkat itu, polisi menduga kuat bahwa korban dari peristiwa mengerikan ini adalah Dedi, sang suami, dan seorang wanita lain yang diduga Siska, orang yang selama ini dikabarkan menjadi selingkuhan Dedi. Malam itu, gang kecil yang biasanya ramai berubah seperti lokasi bencana. Ambulans datang bergantian, membawa kantong jenazah yang sudah dibungkus rapi. Warga yang sejak awal tidak percaya kini hanya bisa menatap kosong. Tidak mungkin, Bu Rina yang selama ini ramah bisa melakukan ini, ucap salah seorang tetangga sambil menangis. Tapi kenyataan tak bisa dibantah. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan yang mengerikan. Sesuatu yang dulu mereka makan dengan nikmat, mungkin saja menyimpan rahasia kelam di balik rasanya yang gurih. Berita ini menyebar begitu cepat. Dalam hitungan jam, media mulai berdatangan, lampu kamera menyinari gang sempit itu, dan nama Rina menjadi perbincangan di seluruh Jakarta. Polisi segera menutup rumah tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Dapur tempat panci besar itu ditemukan kini dijaga ketat, sementara barang-barang bukti dikumpulkan untuk dibawa ke laboratorium forensik. Di antara kerumunan, ada satu pemandangan yang tak bisa dilupakan. Rina berjalan pelan menuju mobil polisi dengan tangan terborgol. Langkahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Saat salah satu wartawan bertanya, "Bu, mengapa Anda lakukan ini?" Ia hanya menjawab lirih, "Karena mereka sudah lama membuatku mati sebelum aku membunuh mereka." Kalimat itu membuat seluruh lokasi hening seketika. Pemirsa, malam itu menjadi saksi bagaimana sebuah cinta yang rusak oleh pengkhianatan bisa berubah menjadi bencana besar. Tak ada yang pernah menyangka, dapur kecil tempat aroma kuah bakso biasa menyeruak setiap pagi, kini menjadi lokasi ditemukannya bukti kejahatan yang mengguncang nurani seluruh warga Jakarta Selatan. Sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam bagi siapapun yang mengenalnya, dan akan dikenang sebagai kisah kelam di balik aroma bakso yang dulu dicintai banyak orang. Pemirsa, setelah penemuan mengerikan itu, suasana di Polres Jakarta Selatan berubah tegang. Rina, wanita yang selama ini dikenal lembut dan penyabar, kini duduk diam di kursi ruang interogasi. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya kosong menatap ke arah meja. Di depannya, dua penyidik berusaha menggali kebenaran di balik peristiwa yang telah mengguncang warga. Awalnya, Rina memilih diam. Setiap pertanyaan yang diajukan hanya dijawab dengan anggukan atau gelengan pelan. Tapi ketika salah satu penyidik menunjukkan foto-foto hasil olah TKP, panci besar, potongan daging, dan barang bukti lainnya, bibir Rina mulai bergetar. Air matanya menetes perlahan, namun suaranya tetap tenang saat ia mulai bicara. "Aku tidak pernah berniat menjadi pembunuh. Tapi malam itu, aku tidak lagi bisa berpikir jernih." Suasana ruangan mendadak hening. Penyidik memintanya menjelaskan lebih lanjut. Dengan nada pelan namun jelas, Rina mulai menceritakan kronologi malam yang mengubah hidupnya. Ia mengatakan, malam itu Dedi pulang bersama Siska, perempuan yang selama ini menjadi duri dalam rumah tangganya. Pertengkaran besar terjadi di ruang tamu, hingga akhirnya Siska menantangnya dengan kata-kata yang menusuk hati. Dia bilang aku hanya perempuan tak berguna, bahwa Dedi lebih bahagia bersamanya, ujar Rina dengan mata berkaca. Kalimat itu, menurut Rina, membuat pikirannya seketika gelap. Ia merasa seolah seluruh penderitaan, penghinaan, dan pengkhianatan menumpuk menjadi satu.
Saat amarah memuncak, Rina berlari ke dapur dan mengambil pisau. Ia mengaku tidak ingat bagaimana semuanya terjadi, hanya ingat bahwa tangannya sudah berlumuran darah ketika kesadarannya kembali. Aku hanya ingin mereka berhenti menyakitiku, tapi aku terlalu jauh, katanya sambil menunduk, tangisnya pecah di antara kalimat. Penyidik yang mendengarkan pengakuan itu hanya bisa terdiam. Satu demi satu detail ia ceritakan dengan suara serak, menggambarkan bagaimana ia mencoba menutupi perbuatannya di tengah kepanikan. Ia menyebut bahwa tubuh suaminya dan perempuan itu ia sembunyikan di dapur, karena takut dan bingung harus berbuat apa. Dalam ketakutan dan kebingungan itu, pikirannya yang sudah terguncang membuat keputusan yang di luar nalar. Ia mencoba menyingkirkan bukti dengan cara yang mengerikan. Aku pikir kalau semuanya lenyap, aku bisa tenang, ucapnya lirih. Tapi kenyataannya, setiap malam setelah itu, Rina tidak bisa tidur. Bau yang tak bisa hilang di rumahnya seolah menjadi bayangan dosa yang terus menghantui. Setiap kali mendengar suara langkah di luar rumah, jantungnya berdebar keras. Hingga akhirnya, laporan warga membawa semua rahasia itu ke permukaan. Pemirsa, saat penyidik menanyakan apakah ia menyesal, Rina hanya mengangguk pelan. Aku menyesal, tapi aku juga terluka. Aku kehilangan diriku sendiri malam itu, katanya. Kata-kata itu menggambarkan sosok wanita yang tersesat di antara cinta, amarah, dan dendam. Ia bukan lagi Rina yang dikenal warga, bukan penjual bakso yang ramah, melainkan wanita yang hancur oleh luka batin yang menumpuk tanpa pernah diobati. Setelah pengakuan itu, Rina resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi membawa barang bukti lengkap, termasuk pisau dapur, panci besar, serta sisa bahan masakan yang ditemukan di rumahnya. Dari hasil penyelidikan, semua bukti forensik menguatkan bahwa korban benar adalah Dedi dan Siska. Berita ini kembali mengguncang publik. Televisi, media sosial, dan surat kabar penuh dengan tajuk yang sama. Istri habisi suami dan selingkuhan, diduga jadikan jasad sebagai bakso. Namun di tengah semua sorotan media, ada satu hal yang tak bisa dipungkiri. Di balik tindakannya yang mengerikan, ada kisah panjang tentang seorang wanita yang merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Rina bukan sekadar pelaku dalam catatan hukum, tapi juga korban dari runtuhnya kepercayaan dan cinta yang ia rawat bertahun-tahun. Saat malam tiba, Rina duduk sendirian di ruang tahanan. Ia memandangi langit-langit dengan tatapan kosong. Dari sela jari-jarinya yang terlipat, terdengar suara tangis pelan. Dalam hatinya, ia hanya berbisik, andai malam itu aku bisa memilih diam, mungkin aku masih bisa memasak bakso untuknya, bukan menghabisi nyawanya. Pemirsa, inilah sisi kelam dari hati manusia ketika cinta berubah menjadi luka. Saat pengkhianatan menembus batas logika, yang tersisa hanyalah penyesalan yang tak pernah bisa ditebus.